Pelanggan Serat Nasya Al-Mengum dengan 3 digit NIM terakhir 251 bersama dengan teman-teman SKDB 10 kami akan melakukan presentasi projek yang berjudul Forensic Pathology Evidence Related to Rape Drug Uses. Baik, berbicara tentang latar belakang student projek ini, rape drug adalah sebentuk ubat yang digunakan untuk memungkinkan perkosaan dan pelecehan seksual. Baik, ubat-ubat yang telah digunakan dalam pemerkosaan tersebut adalah flunitrazepam, gamma hydroxybutyric acid, gamma butyrolactone dan ketamin dan juga beberapa ubat. Baik, ubat-ubat ini bisa menghambat kemampuan seseorang untuk melawan serangan seksual. Selain itu, kemudian berbicara tentang rumusan masalah dari SP kami ini adalah seperti definisi, epidemiologi, ubat-ubat yang dipakai, sign and symptoms dan investigasi dan juga management dan prevention. Yang ini akan dilanjutkan dengan teman berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, saya Ferdinand Wong dari SKDB 10. Pada hari ini saya akan menjelaskan untuk bagian definisi. Jadi obat pemerkosaan ini ialah obat yang seringkali digunakan untuk tujuannya yaitu pelecehan seksual. Biasanya obat-obatan ini tidak memiliki warna, tidak memiliki bau, maupun tidak memiliki rasa. Obat ini akan membuat si peminum atau yang korban akan merasakan lemas hingga kebingungan. Hal ini akan membuat korban tidak bisa melawan atau mempertahankan dirinya dari pelecehan seksual ini. Ada beberapa jenis obat yang sering digunakan yaitu biasanya GHB, alkohol, flunitrazepam, ataupun ketamin. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Visaka Karuna Wijaya dengan 3 digit yang terakhir 056. Menurut WHO, 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan seksual oleh pasangannya maupun bukan pasangannya. Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual telah mencapai 1/4 dari total kasus kekerasan dalam 13 tahun terakhir. Di Amerika Serikat, 1 dari 5 perempuan pernah diperkosa pada satu waktu di hidupnya, termasuk perkosaan yang difasilitasi oleh alkohol atau obat-obatan. Sedangkan di Indonesia, 50% kasus kekerasan seksual adalah perkosaan dan diperkirakan 5-6 perempuan diperkosa setiap harinya. Perkenalkan, saya Maria Angelina Ivana Solia dengan 3 digit NIM terakhir 137. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang drug use in rape cases. Jadi drug facilitated sexual assault atau DFSA ini sering dikaitkan dengan kasus perkosaan, bisa memakai obat-obatan atau alkohol. Jadi korban sendiri mungkin dipaksa untuk meminum obat itu, kemudian dilakukan perkosaan, atau sebelumnya korban sudah meminum obat itu mungkin karena penyakitnya atau satu dan lain hal, kemudian baru dilakukan perkosaan karena ada penurunan kesadaran. Jadi di USA dan UK sendiri ada data pada USA 2003 terdapat beberapa obat yang sering dipakai yaitu 63% alkohol dan 30% THC atau tetrahydrocannabinol. Sedangkan pada UK ada beberapa obat seperti pada PPT di sini yaitu pada 3.300 sampel yang diperiksa ada 67% alkohol, 30% THC, 4% benzodiazepin, 2% kokain, 1% amfetamin, dan 0,9% opiat, 0,54% barbiturat. Jadi most cases atau biasanya orang-orang ini sering memakai alkohol atau obat-obat lain seperti benzodiazepin, amfetamin, tetrahydrocannabinol atau THC, MDMA yang biasanya digunakan untuk kasus perkosaan yang berhubungan dengan obat-obatan. Terima kasih. Selamat pagi dok, perkenalkan nama saya Arya Norvindita dengan 3 digit NIM terakhir 118. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tanda dan gejala seseorang telah mengkonsumsi obat pemerkosaan, di mana tanda dan gejala berbeda-beda tergantung obat yang dikonsumsi oleh korban. Namun ada beberapa tanda dan gejala yang umum, yaitu pertama, bangun dengan tidak menggunakan busana, tapi tidak mengingat bahwa pernah melepaskannya. Merasa telah berhubungan intim namun tidak mengingatnya sama sekali. Adanya jejas yang tidak dapat dijelaskan, lalu kesulitan bernafas, lalu merasa mabuk walaupun hanya mengkonsumsi sedikit alkohol, lalu merasa mual, lalu merasa pusing saat bangun, serta bangun dengan ingatan yang berbayang atau tidak dapat mengingat sama sekali atau sebagian besar dari kejadian sebelumnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Vinilista dengan 3 digit NIM terakhir 084. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang history taking. Jadi sebelum memulai investigasi, kita harus memperoleh persetujuan dari korban. Hal ini sangat penting karena sebelumnya persetujuan korban telah dilanggar. Nah, history taking ini penting untuk dihubungkan dengan bukti pemeriksaan lainnya. Perlu diperhatikan bahwa history taking harus dilakukan di ruangan yang privat dan menggunakan suara yang iba. Ada 3 hal penting yang perlu dipertanyakan, yaitu pertanyaan untuk kepentingan pengobatan seperti riwayat penyakit, gejala sejak terjadinya pelecehan, dan detail peristiwa. Yang kedua ada naratif histori, yaitu permintaan untuk pasien menceritakan ulang hal yang terjadi kepada dirinya. Yang ketiga ada
juga cek box history ini merupakan list pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Dalam hal ini, pasien mungkin merasa tertekan sehingga menjawab tidak tahu. Perlu diingat bahwa dalam mengumpulkan informasi, kita perlu memperhatikan keadaan emosional dan sensitivitas pasien, karena memungkinkan untuk terjadi trauma kembali kepada pasien. Perkenalkan, saya Diwayan Kartika Chandra Kirana dengan 3 digit NIM terakhir 049. Saya akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan fisik yang dilakukan pada pasien ini. Jadi untuk pemeriksaan fisiknya terdiri dari pemeriksaan genitalia, oral, serta anal dan perianal. Dalam pemeriksaan fisik ini, pasien diharapkan untuk menanggalkan pakaiannya, di mana sebelumnya sebaiknya dokter sudah mendapatkan persetujuan dari pasien. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh, di mana setiap temuan akan dicatat dan didokumentasikan dalam bentuk foto. Selain itu, dokter juga akan mengumpulkan setiap debris yang ditemukan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut yang nantinya akan dapat dijadikan sebagai barang bukti. Terima kasih. Saya Georgina dengan 3 NIM 149. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laboratory examination, terutama biological samples and sampling, di mana tenaga kesehatan itu harus mengumpulkan dan mencatat bukti pelecehan seksual dengan benar, seperti swab genitalia untuk nanti memeriksa apakah benar adanya DNA pelaku pada korban, dan deskripsi dan gambar trauma yang mungkin ada. Sedangkan untuk sampel biologis bisa diperoleh dengan kit pengumpul yang mungkin dimiliki tiap instansi dengan cara sesegera mungkin, sebisa mungkin sebelum pasien meminum obat-obatan lainnya. Di mana seperti urin harus dikoleksi dalam 5 hari maksimal, seminimum 5 mili, dan disimpan dalam kondisi 2-8 Celcius, di mana urin ini memiliki metabolite dan drug window yang lebih luas dibanding biological sample lain. Kemudian untuk sampel yang kedua itu bisa kita peroleh dari whole blood, di mana darah ini kita ambil sebanyak 2 kali 5 mili minimal agar mencegah terjadinya koagulasi dari salah satu sampel. Kemudian yang ketiga itu diambil dari rambut. Rambut yang kita ambil adalah sebaik 2 helai dengan kondisi sedekat mungkin dengan kulit kepala ataupun rambut-rambut tubuh yang lainnya. Dan yang keempat itu mungkin biological samples lainnya seperti muntahan yang mungkin harus diawetkan. Dan yang kelima adalah sampel lainnya seperti yang terdapat pada TKP. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Anak Mengudi Laksini yang 3 digit terakhir 052. Saya akan menjelaskan dari segi pemeriksaan lab. Di mana pertama untuk prosedur dan juga strategi analitiknya, di sini pemeriksaan secara kuantitatif dan juga kualitatif sangat penting peranannya. Untuk pemeriksaan kuantifikasi ini dapat membantu menentukan waktu, dosis serta efek daripada obat yang masuk. Kemudian beberapa pemeriksaan yang direkomendasi dapat digunakan seperti tertera pada layar LCMS, LCMS-MS dan juga GCMS-MS. Selanjutnya untuk interpretasi dari pemeriksaannya ini sendiri, kita ambil saja contohnya GHB. Pada urin di sini akan ditemukan sebanyak 10 mg per liter. Kemudian di darah akan didapatkan 2 mg per liter. Kemudian untuk rambut sendiri akan didapatkan 10 kali lebih tinggi dibandingkan dengan segmen rambut lainnya, yang menunjukkan bahwa tanda positif adanya paparan obat dari luar. Baik, sekian, akan dilanjutkan ke topik selanjutnya. Berbicara mengenai manajemen atau treatment pada kasus ini, disampaikan bahwa pasien yang menjadi korban dari pemerkosaan secara bius tentu akan mengalami trauma yang berkepanjangan, seperti salah satunya adalah PTSD. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan dukungan secara moral dan dukungan secara psikis dari keluarga atau orang-orang di sekitar untuk meminimalisir adanya trauma tersebut. Dan juga sangat diperlukan rehabilitasi bagi para pelaku kejahatan ini agar dapat memutus rantai predator di masa yang akan datang. Kemudian, untuk obat GHB yang sering digunakan sebagai obat bius, hingga saat ini tidak ditemukan toksisitas untuk melawannya. Namun, yang dapat dilakukan adalah berupa pemeriksaan dan kontrol pada jalan nafas pasien agar dapat meminimalisir adanya efek dan risiko yang berkepanjangan. Perkenalkan, saya Barwanda Aulia dengan 3 digit NIM terakhir 092. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pencegahan dari death trap drug ini. Jadi pesan-pesan yang dapat diikuti untuk mencegah kejadian death trap drug yaitu pesan sendiri minuman Anda dan bukalah kemasannya sendiri. Selalu awasi minuman Anda, jangan sampai lengah hingga ada yang bisa memasukkan sesuatu ke minuman Anda. Tutup minuman Anda dengan tangan Anda, jangan konsumsi minuman apabila baunya aneh. Jangan minum lebih dari yang Anda inginkan. Apabila seorang menawarkan minuman, lihat cara pembuatan minuman tersebut dan ambil minuman langsung dari pembuatnya. Apabila ingin ke toilet, bawa minuman Anda. Apabila Anda merasa pusing, mual, pening, atau hal yang lain, segera cari bantuan. Selalu berada bersama teman-teman yang Anda percayai dan sering percaya satu sama lain. Dan yang terakhir, laporkan apabila menemukan atau melihat hal yang mencurigakan. Demikian akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk meringkas tinjauan pustaka di atas tentang bukti patologi forensik terkait penggunaan obat pemerkosaan, obat dalam bentuk apapun yang digunakan untuk memungkinkan terjadinya pemerkosaan dan pelecehan seksual disebut dengan obat pemerkosaan. Obat pemerkosaan sangat sulit dikenali bila dicampur dengan minuman karena sifatnya yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Sebuah penelitian melaporkan sekitar 5-6 perempuan diperkosa setiap hari di Indonesia, atau setidaknya 1 perempuan diperkosa setiap 4 jam. Setelah dibius yang berkosa, setelah bangun, korban cenderung mengalami luka memar, mual, dan perasaan berhubungan seks yang tidak terduga, dan dia tidak mengingatnya. Korban yang melapor polisi akan mengikuti pemeriksaan termasuk anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Selama pemeriksaan laboratorium, sampel seperti urin, darah, dan rambut diperlukan.
Dukungan dari keluarga korban merupakan hal terpenting dalam penanganan kasus ini. Rehabilitasi bagi korban mungkin juga diperlukan untuk kesehatan jiwa korban. Untung saja kejahatan bisa dicegah dengan contohnya memesan minum sendiri dan buka bungkusnya sendiri. Kemudian, selalu bersama teman terpercaya. Sekian conclusion dari prestasi ini. Terima kasih.